Terima kasih masih bersama kami di One on One dan kita masih bersama dengan Prof. Ari. Prof, ini tadi saya katakan sebenarnya bagaimana yang idealnya begitu ya status hukum untuk kayak non negara seperti Hizbullah atau Hamas atau juga ada tuduhan tentang suatu negara yang dianggap mengembangkan nuklir. Apakah memang caranya harus perang? Apakah memang caranya harus menyerang wilayah tersebut? Kalau ditanya harus, tentu tidak harus ya. Artinya penyelesaian konflik ya dalam hubungan internasional itu selalu dikedepankan penyelesaian secara damai ya. Artinya damai tentu negosiasi, mediasi ya dan seterusnya. Nah, memang terkadang karena faktor-faktor misalnya sulitnya komunikasi, kemudian sulitnya para pihak untuk membuka diri ya, itu membuat konflik ini muncul gitu ya. Nah, kenapa sebetulnya aktor non negara ini bisa kemudian menjadi salah satu isu yang mengemuka ya. Ya ini pasti kan kita harus melihat kenapa itu dia menjadi sangat militan ya, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang dianggap berbahaya atau mengancam negara lain. Ya pasti kan ada sebabnya begitu ya. Nah, ini yang kemudian secara apa istilahnya ya, secara tradisional ya, kalau kita melihat lagi hukum internasional yang notabene berkembangnya itu dari zaman kolonial ya, ya memang dirasakan hukum internasional itu memang tidak adil dari sananya begitu, karena perspektif hukum internasional yang dibuat itu adalah perspektif Eropa atau perspektif Barat begitu ya. Nah, salah satu contoh deh ya, kenapa kemudian yang boleh memiliki senjata nuklir hanya beberapa negara yang kemudian harus di-approve oleh utamanya oleh Amerika Serikat ya. Apa dasarnya? Ya seperti sekarang Iran itu kan dia bisa memiliki kemampuan mengayakan uranium ya, yang kemudian dikhawatirkan bisa membuat senjata nuklir ya. Dan sekarang Korea Utara juga punya. Meskipun kita tahu Korea Utara sekarang diisolasi, tapi kemudian tetap saja dibantu oleh Cina, begitu. India, Pakistan, dua-duanya punya nuklir, ya. Artinya di sini terdapat sebuah ketidakadilan secara sistemik dalam hubungan internasional. Inilah yang kemudian muncul tadi ya, pergerakan-pergerakan ya yang dinamakan aktor non negara. Nah, ya. pergerakan aktor non negara dengan alasan yang tadi disampaikan juga cukup menarik. Tapi ada sisi lain, Prof, yang juga dibahas publik adalah seberapa mungkin dengan dalih aktor non negara ini akan tetapi ternyata untuk kepentingan pribadi negara tertentu, misalnya adanya minyak misalnya. Saya pribadi tidak menyangkal ya kalau setiap kali ada peperangan atau konflik ya, itu dibaliknya tidak melulu murni karena alasan yang ideal. Dalam arti misalnya membebaskan dari penguasa tirani, membebaskan dari ketidakadilan dan seterusnya. Pasti di belakang ini ada kepentingan yang menguntungkan dari negara yang melaksanakan itu. Karena ini benang merahnya kan seperti Venezuela, mereka juga memiliki cadangan minyak terbesar nomor 2 di dunia. Iran juga kita tahu bagaimana kekayaan alamnya luar biasa. Betul, itu yang saya bilang tadi, kepentingan ekonomi yang ujungnya akan terlihat ketika konflik itu selesai. Ya, saya kasih contoh ini cukup lama ya, tahun 1991 ya, di mana memang Irak itu bersalah kemudian menganeksasi Kuwait ya. Nah, pada saat itu Dewan Keamanan PBB ya mengeluarkan resolusi bahwa memberikan dasar hukum buat negara-negara untuk menyerang Irak supaya keluar dari Kuwait. Ya, pertanyaan saya adalah resolusi Dewan Keamanan PBB ini memang mengikat kepada seluruh anggota PBB. Tapi siapa yang kemudian bersusah payah menyerang Irak? Yaitu Amerika Serikat dan sekutunya. Kenapa Amerika Serikat ini dan sekutunya mau? Karena dia ingin melindungi kepentingannya juga yang ada di Kuwait. Gitu. Karena memang sumber minyak itu berasal dari Kuwait untuk negara-negara ini. Negara-negara lain yang tidak punya kepentingan dia tidak ikut serta. Kemudian tahun 2003, meskipun ditentang oleh berbagai negara bahwa tidak ada dasar hukum Amerika Serikat untuk menyerang Irak, ya, Amerika tetap menyerang Irak dengan dua alasan.
karena adanya informasi Irak punya senjata pemusnah massal dan ingin membebaskan rakyat Irak dari rezim yang tirani, yaitu Saddam Hussein. Ya. Perang selesai, apa yang terjadi? Semua minyak Irak itu hampir dikuasai oleh ya Amerika Serikat dan sekutunya. Sebagian kecil dijual untuk oil for food, artinya kebutuhan Irak yang kemudian hanya sekian persen untuk kebutuhan. Makanya Irak sangat miskin, ya. Nah, senjata pemusnah massal tidak terbukti sama sekali sampai hari ini. Ya, artinya apa? Di sini kita tahu bahwa memang tidak adil, ya, di mana kemudian negara yang kemudian punya kuasa, punya kekuatan itu menggunakan kekuasaannya untuk menyerang negara lain. Begitu. Itu juga yang terjadi di Iran hari ini. Saya sangat percaya bahwa kemudian Iran yang menurut data yang saya ketahui, ya, memiliki cadangan minyak yang luar biasa. Yang kemudian dengan dalih Iran mengancam eksistensial dari Israel, ya, Iran ini harus dikuasai atau bahkan dilumpuhkan. Itulah yang kemudian kalau misalnya skenarionya adalah Iran kalah, kita lihat pasti ujungnya adalah ngomongin akses terhadap sumber daya. Yakin saya. Termasuk Selat Hormuz juga diharapkan bisa terbuka karena seluruh dunia sangat kesulitan karena penutupan di sana. Itu salah satu contoh mengapa kemudian sumber daya dalam hal ini adalah lokasi, ya, geografi, itu juga sangat berpengaruh. Ketika kemudian suatu jalur perdagangan internasional itu dikuasai oleh satu negara, bisa memberikan dampak kepada tidak hanya satu negara, tapi banyak negara. Bayangkan kalau misalnya Selat Hormuz ini dikuasai oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Ya berarti apa? Ya hanya negara-negara atau pihak-pihak yang di-approve oleh Amerika Serikat dan sekutunya yang boleh lewat situ. Sama aja dengan sekarang kan. Bedanya adalah Iran sekarang, ya kalau Anda berpihak dengan Amerika Serikat, tidak akan lewat. Termasuk Indonesia. Kita masih belum lewat kan Pertamina kita. Ya, 2 kapal kita juga masih dalam proses negosiasi di Betul. sana. Salah satu negosiasi dengan Amerika adalah menggunakan mata uang yuan, mata uang Cina di sana. Ya. Mengapa Iran ingin seperti itu? Yang membantu Iran pada saat di embargo siapa? Cina, gitu. Yang membantu Iran pada saat dia dikeluarkan dari SWIFT, Cina dan Rusia. Ya, jadi ya wajar ketika Iran sekarang bersimpati atau memiliki afiliasi dengan Cina dan Rusia. Itu membuat harga minyak di Amerika gila-gilaan ya? Iya, karena memang stoknya kan terhambat begitu. Jadi supply-nya berkurang, demand-nya tetap ada, ya otomatis harga pasar bermain di sana. Prof, kita kembali melihat eskalasi peperangan di Gaza, di Lebanon begitu, Prof. Pasal atau konvensi apa yang paling fatal dilanggar, Prof, dalam eskalasi Gaza, Lebanon hingga hari ini? Banyak sekali ya. Banyak sekali, Artinya kalau kita berbicara mengenai hukum perang, ya, itu banyak sekali yang dilanggar. Mulai dari serangan terhadap fasilitas sipil, serangan terhadap wanita dan anak, serangan terhadap infrastruktur yang tidak terkait dengan militer, ya. Kemudian blokade yang menyebabkan kelaparan, ya. Itu semuanya melanggar hukum internasional, hukum perang khususnya. Belum lagi kita berbicara mengenai hukum internasional secara umum, yaitu penyelesaian sengketa secara damai dan menahan diri untuk menggunakan kekerasan. Ini yang kemudian sangat jelas terjadi pada saat Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran. Karena apa? Karena tidak ada serangan apapun yang dilakukan oleh Iran kepada Israel maupun Amerika Serikat. Israel bilang, saya membela diri. Membela diri dari mana? Tidak ada serangan dari Iran. Tapi jangan lupa Mas, tahun 2003 yang saya sampaikan tadi, Amerika Serikat menyerang Irak karena alasan bela diri. Tapi bela dirinya dia modifikasi. Kan kalau menurut hukum internasional yang benar ya, bela diri itu baru bisa dilaksanakan kalau ada serangan. Nah, Amerika Serikat bilang, oh saya bela diri. Ini namanya bela diri yang diantisipasi atau preemptive self-defense. Kenapa? Karena Irak sedang menyiapkan senjata pemusnah massal. Sebelum itu dijalankan. Daripada saya diserang duluan, sama seperti kejadian waktu 9/11 2001, mendingan saya serang duluan.
Itu yang kemudian dijadikan alasan juga oleh Israel dan dibantu oleh Amerika Serikat menyerang Iran. Kemudian kan menjadi sebuah pertanyaan publik ya untuk membuktikan fakta-fakta tentang dalil alasan mereka preemptive, self-preemptive defense itu seperti apa? Karena kan kita nggak tahu ya. Karena udah diserang duluan kan, Prof? Betul, betul. Ya alhasil kita melihat di sini adalah Iran lah yang pihak yang dibenarkan dalam hukum internasional. Dia menyerang Israel, menyerang Amerika Serikat itu karena bela diri, itu yang benar begitu. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang kemudian berani ya mengatakan atau bahkan memproses Israel dengan Amerika Serikat sebagai penjahat perang? Ini yang menjadi pertanyaan. Yang dilakukan oleh Iran membela diri, termasuk menutup Selat Hormuz, apakah mereka juga memiliki legitimasi, hak untuk menutup total Selat Hormuz secara sepihak? Ini menarik ya. Kebetulan saya belajar sedikit mengenai hukum laut, begitu ya. Saat ini hukum laut yang berlaku itu namanya Konvensi Hukum Laut tahun 83. Ya, 82 ya, yang hampir semua negara itu meratifikasinya kecuali Iran dan Amerika Serikat. Kecuali Iran dan Amerika Serikat. Artinya dua negara tersebut tidak ikut andil dalam tidak ikut dalam konvensi yang berlaku sekarang ya tahun 82. Tapi keduanya pihak di Konvensi Hukum Laut sebelumnya tahun 58. Karena apa bedanya? Bedanya adalah Mas pernah dengar laut wilayah gitu ya. Laut wilayah yang dimiliki negara pantai tahun 58 itu hanya diakui selebar 3 mil laut. Sedangkan tahun 82 itu sampai 12 mil laut. Ya. Nah, Selat Hormuz itu adalah selat yang digunakan untuk perjalanan internasional. Dan secara kebiasaan internasional itu merupakan jalur yang dilindungi karena memang untuk kepentingan bersama. Nah, di sana berlakulah hak lintas transit namanya. Hak lintas transit. Hak lintas transit. Kalau kita analogikan seperti jalan tol. Ya, jadi negara pantai yang berada di lokasi jalur tersebut itu memiliki kewajiban untuk menjaga jalur tersebut ya supaya dilindungi, tidak boleh ada gangguan apapun terhadap jalur tersebut. Makanya dibilang ya, hak lintas transit ya. Nah, dalam hal konflik ya, kalaupun negara pantai tadi terlibat dalam peperangan sebagai belligerent ya, hak yang dia bisa lakukan adalah menutup laut teritorialnya saja, laut wilayahnya saja. Nah, di Selat Hormuz ya, itu lebarnya itu memang tidak tidak lebar ya, artinya tapi dia dari pantai itu lebih dari 12 mil laut. Ya, artinya sekarang kalau misalnya Iran itu adalah negara Konvensi 58, dia hanya berhak mengklaim 3 mil laut. Kalaupun Iran mengatakan bahwa secara hukum kebiasaan internasional sudah 12 mil laut, oke 12 mil laut. Tapi Iran harus menerima juga bahwa di situ adalah hak lintas transit. Maka yang dia bisa tutup adalah laut wilayahnya saja. Tidak seluruh wilayah dari Selat Hormuz. Tapi ini dalam keadaan perang ya, di mana kenyataan di lapangan siapa yang kemudian lebih efektif ya mengontrol kondisi di lapangan. Masalah nanti kemudian ini akan menimbulkan kerugian atau tidak terhadap beberapa negara, yaitu nanti akan diputuskan setelah konflik selesai. Ada nggak negara yang kemudian menuntut Iran karena tindakan yang menutup atau mengontrol, sorry saya koreksi ya, Iran itu tidak menutup Hormuz, tapi mengontrol Hormuz ya, ya kemudian dia mendapatkan kerugian. Nah baru kemudian setelah itu diselesaikan di forum internasional seperti Mahkamah Internasional. Kalau begitu apa batasan kedaulatan Iran terhadap kapal niaga maupun kapal perang negara lain khususnya Amerika Serikat yang melintas di sana? Dasar hukumnya? Iya dasar hukumnya kalau kita bilang tadi ya hukum laut ya sebetulnya Iran tidak bisa mengontrol secara penuh Selat Hormuz ya. Tapi dalam hal ini merupakan strategi militer Iran dan kenyataan di lapangan Iran efektif ya menguasai Selat Hormuz. Ya sudah, ini menjadi kondisi konflik yang terjadi di sana, begitu Mas.
Kemarin kan negosiasi ya dengan Amerika Serikat, dan Trump juga sempat membuat status di media sosialnya bahwa ada poin-poin kesepakatan dalam gencatan senjata dan termasuk diantaranya membuka Selat Hormuz. Ya. Tapi serangan Israel ke Lebanon sepertinya membuat Iran berpikir dua kali. Nah ini Selat Hormuz akan dibuka atau kecewa jadi tutup lagi, Prof? Kalaupun ini dikontrol, diperketat lagi, saya tidak heran atau tidak kaget ya, karena memang Israel sendiri atau Amerika sendiri yang tidak bisa mengontrol dirinya. Ya namanya kita berjanji untuk kemudian bersepakat untuk ke arah yang lebih baik, ya hormatilah itu. Dan sini ketahuan kan Israel atau Amerika Serikat yang memang tidak menghormati kesepakatan, ya terimalah konsekuensinya. Di mana Iran kemudian menutup kembali Selat Hormuz begitu. Akhirnya kan muncul pertanyaan ya, Prof. Sebenarnya langkah upaya poin perdamaian ataupun negosiasi Amerika Serikat dengan Iran ini, apakah ini selaras dengan Israel? Karena kerap ketika ini sedang berjalan, Israel justru melakukan serangan begitu. Dijawab setelah jeda ya, Prof. Kita akan bahas pemirsa setelah pariwara. Kami segera kembali.